Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang baru-baru ini membuat heboh masyarakat Indonesia dan masyarakat India ya. Pasti dari kalian sudah tahu beberapa tentang video yang sempat viral ini tentang penyiksaan seorang perempuan di India. Jadi seperti apa kronologi sebenarnya kenapa wanita itu bisa disiksa, terus apa latar belakangnya sehingga sampai disiksa seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjutkan ke TKP. Jadi selain tersebar di India, video tersebut, maksudnya video penyiksaan ini juga ternyata viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia baru-baru ini. Jadi video tersebut banyak memunculkan reaksi dari netizen, terutama reaksi negatif ya, karena penyiksaan wanita tersebut direkam dan secara terang-terangan mereka itu menyiksa dan mohon maaf sampai memasukkan botol ke organ intim dari wanita tersebut. Sebenarnya apa sih latar belakang sehingga para pelaku ini melakukan kekerasan tersebut? Jadi sebelum melakukan penyiksaan kepada korban, para pelaku ini ya saya sebutkan dulu di awal. Yang pertama ada Ridhoi Babu dan 3 teman lainnya yang laki-laki, itu ada Muhammad Babisyeh, ada Sagar dan Hakil. Itu yang laki-laki ada 4 orang. Terus yang perempuan ini tidak disebutkan identitasnya oleh kepolisian India, jadi masih rahasia ya. Keempat dan kesatu wanita ini ternyata bukan orang India, jadi mereka ini adalah orang dari Bangladesh, negara tetangga India ya. Nah, kronologi kejadian sendiri bermula itu saat korban perempuan asal Bangladesh ini pergi ke India dibawa oleh Ridhoi Babu. Pada waktu itu ternyata wanita yang disiksa ini tidak sendiri, dia ini bersama 4 orang temannya. Ternyata faktanya mereka ini adalah merupakan korban perdagangan manusia. Kenapa ada hubungannya dengan perdagangan manusia dan apa hubungannya dengan penyiksaan dalam video tersebut? Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama, ternyata salah satu tersangka yakni Ridhoi Babu ini adalah salah satu artis TikTok di negara Bangladesh, teman-teman. Jadi Ridhoi Babu ini sangat terkenal di sana, ya lumayan terkenal. Dia ini mempunyai puluhan ribu di akun TikToknya. Jadi dia ini terkenal dan dia juga salah satu anggota jaringan human trafficking atau perdagangan manusia internasional dari Bangladesh. Memang latar belakang dari Ridhoi Babu ini dari rumah sudah broken home dan dia ini sering berbuat onar. Karena pengikutnya yang lumayan banyak ini ya, mencapai puluhan ribu dan dia juga terkenal, akhirnya akun TikToknya ini dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan, yaitu perdagangan manusia atau human trafficking. Dan melalui TikTok juga dia melakukan prostitusi jaringan internasional. Jadi para pelaku ini menggunakan TikTok untuk menghubungi dan memikat wanita, gadis muda ini sebelum menjual mereka untuk prostitusi di negara tetangga ya. Ini India ini ya, salah satu korban di video tersebut. Jadi mereka ini menggunakan video-video di TikTok untuk mempromosikan gadis-gadis tersebut. Juga dia untuk merekrut para gadis menggunakan video di TikTok karena Ridhoi Babu ini terkenal, jadi para gadis ini akhirnya terpincut untuk mengikuti jejak Ridhoi Babu. Jadi korbannya yang berasal dari Bangladesh, tepatnya dari Dhaka, itu terjerat jebakan Ridhoi Babu setelah termakan janji manis untuk mendapatkan pekerjaan di kota India Selatan, tepatnya di Bengaluru. Jadi para pelaku ini membujuk para wanita dengan janji bekerja bergaji tinggi di India ini. Jadi rata-rata gadis yang termakan rayuan dan janji manis para pelaku ini, residivisnya Ridhoi Babu itu ya, mohon maaf, gadis-gadis yang memang berpenghasilan rendah pada saat di Bangladesh. Jadi mereka ini diberitahu bahwa mereka akan menjadi bintang di India, bahkan mereka dijanjikan akan bekerja di mall-mall di India. Nah, itu rayuan-rayuan yang dilakukan oleh Ridhoi Babu. Para gadis ya seharusnya mungkin akan terpincut juga ya, karena Ridhoi Babu ini merupakan orang terkenal, mungkin akan bisa mengubah nasib mereka di India. Ini ada salah satu pengakuan dari korban
Jadi kita sebut saja namanya Sheila. Ini bukan nama sebenarnya, biar kita memudahkan saja. Jadi Sheila ini dulu bekerja di pusat perbelanjaan di Bangladesh. Pada waktu itu dia melihat TikToknya Ridhoi Babu, terus dia diiming-imingi bekerja yang begitu baik di India. Akhirnya dia berpikir bahwa awalnya dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di India ini. Tetapi nyatanya itu kan bohong. Ridhoi Babu ini berbohong. Dia berbohong kepada para gadis-gadis hanya untuk memikat mereka menjadi pekerja seks komersial. Jadi nyatanya setelah di India ini, semua gadis tersebut dibawa ke India itu setelah sampai di sana tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara gadis dan Ridhoi Babu, para penjahat ini ya. Setelah sesampainya di India, keempat gadis dan Sheila ini ditahan di sebuah rumah kontrakan di Bengaluru. Jadi Sheila bersama empat gadis ini dibawa ke India ini untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial ternyata teman-teman. Awal mula mereka bisa disiksa itu karena ada penolakan dari para korban atau gadis tersebut. Jadi ketika mereka menolak itu akan disiksa. Mereka akan disiksa dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial dan akan diperdagangkan internasional atau human trafficking oleh Ridhoi Babu dan para residivisnya ini. Dan ada yang mengejutkan lagi, ternyata dari keempat gadis itu termasuk Sheila ini sebelum pergi ke India itu sempat dikabarkan hilang selama 5 hari oleh keluarganya. Ketika tidak bisa dihubungi selama 5 hari, ada salah satu korban yang berhasil mengabari kerabatnya bahwa dia ini sudah di India dibawa oleh Ridhoi Babu. Dan dia ini mengaku sedang disiksa dan dia ingin pulang secepatnya. Jadi dia tidak betah di situ karena tidak sesuai ekspektasi. Nyatanya dia tidak dipekerjakan seperti seharusnya, malah menjadi wanita yang diperdagangkan secara internasional atau human trafficking. Pada waktu itu singkat cerita, dua orang ini berhasil kabur dan menunggu temannya di perbatasan. Nah, dua orang lagi termasuk Sheila ini masih dalam perjalanan untuk kabur. Tetapi Sheila ini meskipun dia bisa melarikan diri, para pelaku ini keburu mengejar Sheila ini ya. Jadi pada saat menangkap Sheila ini, mereka ini kemudian menyerang dan memperkosa dengan bantuan seorang wanita yang ada di video tersebut ya. Ada satu wanita ya. Bahkan mereka ini mohon maaf memasukkan botol ke dalam organ intim dari korban ini di video tersebut. Jadi alasannya mereka ini menyerang sampai seperti itu karena Sheila ini berusaha kabur dan menolak untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial. Akhirnya dia disiksa. Setelah kejadian yang viral tersebut, itu korbannya ini bisa melarikan diri dan menunggu keluarganya di perbatasan. Jadi rata-rata korbannya dari Ridhoi Babu dan para pelaku residivis ini itu masih belia, sekitar 23 tahunan lah, masih muda ya. Rata-rata memang digunakan untuk prostitusi atau pekerja seks komersial. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya para pelaku ini, yaitu Ridhoi Babu, terus Muhammad Babasyeh, Sagar, dan Hakel ini ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan satu orang wanita yang identitasnya itu tidak diungkapkan oleh kepolisian India. Jadi pada waktu itulah sudah mulai terungkap bahwa Ridhoi Babu ini seorang residivis dan termasuk dalam jaringan human trafficking atau perdagangan manusia internasional. Pada waktu difoto juga Ridhoi Babu dan temannya Sagar ini ditembak di bagian kaki karena dia ini mencoba melawan teman-teman. Jadi dia melawan petugas yang akan menangkapnya. Ini saya sajikan beberapa fakta-fakta mengenai Ridhoi Babu yang katanya kan terkenal dan merupakan artis TikTok dengan puluhan ribu pengikut. Jadi Ridhoi Babu ini ternyata termasuk dalam jaringan perdagangan manusia internasional yang cakupan wilayahnya itu sangat luas. Mulai dari Bangladesh, India ini ya, sampai ke Dubai dan beberapa wilayah Timur Tengah. Jadi bahayanya ini ya, target utama dari jaringan perdagangan manusia internasional ini adalah para wanita yang kabur dari rumahnya. Tadi disebutkan di atas sempat hilang ya para gadis tersebut karena ingin mengadu nasib. Dan para mahasiswi, terus bahkan ibu rumah tangga pun bisa jadi sasaran para residivis ini. Terus ada fakta lagi bahwa ada korban, salah satu korban Ridhoi Babu ini ternyata dikabarkan telah pergi dari rumah orang tuanya itu selama 9 bulan lebih.
Jadi memang rentan sekali gadis-gadis yang ada permasalahan di rumahnya atau broken home itu menjadi sasaran empuk para residivis human trafficking. Ya ternyata tidak hanya di India, itu terjadi di semua negara. Dan yang terakhir, faktanya Ridhoi Babu ini mengiming-imingi korbannya ini sampai kerja di Dubai. Jadi korbannya ini bisa lah nanti dipekerjakan di Dubai, itu kata Ridhoi Babu. Jadi memang sangat menggiurkan sekali tawaran dari Ridhoi Babu dan para residivis ini. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Bahwa teknologi yang secanggih apapun itu kalau misalkan kita memanfaatkannya kurang baik dan orang yang memanfaatkan teknologi tersebut memang otaknya sudah otak-otak psikopat ataupun mungkin karena memang gangguan jiwa, ya hasilnya seperti itu, akan terjadi human trafficking, terus akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya kalau misalkan kita pun mau mengadu nasib, istilahnya mau bekerja yang lebih baik, harusnya melalui jalur yang resmi-resmi saja ya, tidak usah melalui jalur-jalur yang instan, karena semuanya itu tidak instan. Oke, videonya kali ini seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jika ada kritik dan saran, silahkan kirimkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.